Menantang menteri, mungkin, karena dasarnya saya ini sontoloyo. Setiap ada kesempatan saya selalu mengadu program yang saya pikir baik dengan program aktual yang pemerintah lakukan. Jadi, entah kenapa semakin panjang waktu saya melihat, saya semakin tidak mengerti cara pikir para menteri-menteri di kabinet Bapak Presiden Jokowi. Di setiap kementerian, saya berani adu pemikiran revolusioner. Di setiap kementerian, saya berani adu program dan roadmap mereka. Rasanya, tim saya saja cukup buat duel dengan program menteri-menteri ini. Mau mulai dari mana? Saya punya cukup data dan studi perbandingan. Ini bukan data konsultan ala Boston Consulting atau S1MCH Pronunciation Kenzie dari dunia korporasi, tetapi program mengelola negara. Tatarannya global. Saya janji, kali ini saya tidak akan menulis dengan kata-kata menteri geblek. Hehehe. Bagaimana kalau kita mulai dari perindustrian? Sebab, yang jago urus-urusan membangun industri adalah ayah dari Bapak Menteri saat ini, karena, dari zaman Soeharto sampai sekarang, pabrik beliau masih ada pabriknya seperti Bogasari, Indofood, Bimoli, Kacang Garuda, dan Jarum, pada zaman almarhum Bapak Habibie dan almarhum Bapak Abdurrahman Wahid, tidak banyak industri yang tumbuh, industri-industri malah kolaps. Kemudian, pada masa Megawati, aset-aset kita dijual dengan alasan ekonomi negara sedang susah dan kita perlu dana cepat. Bagi saya, kata jual itu bukanlah terobosan. Itu bukan cara berpikir negarawan, mungkin itu cara berpikir politikus lah, wong kerja politikus itu nongkrong dan ngobrol saja. Pada zaman Bapak SBY, ini semua mulai diatur. Bapak kita satu ini kuat sekali mengatur dan menata, walau terlihat lambat dia memang lambat dan savvy player tetapi masih ada bagusnya. Tetapi jika bertemu orang seperti saya yang tidak sabaran, saya gemas ingin mencubit pipinya yang cabi itu. Lambat sekali, sih Pak. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dalam membangun ekonomi berbasis industri? Oh, belum ada? Hahaha. Duh, malu saya. Pembangunan infrastruktur yang digeber saat ini tidak 100% salah. Tetapi, jika saya bertanya proyek mana yang dibangun dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, apakah Anda bisa menyebutkannya? Para menteri mentok memikirkan hal ini, buktinya, sudah sekian lama bekerja para menteri belum juga membuat terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini fakta, bukan gosip. Bingung, intinya, selama ini, Indonesia masih stagnan, ekonomi belum berjalan kencang. Yang saya sebal, selalu ada jawaban, itu masalah global, negara lain juga kena imbas dan ekonomi dunia melemah. Itu adalah excuse, cuma alasan. Siapapun yang memberi ide ini ke presiden, Anda pengecut. Jadi, mengapa saya menekankan ekonomi dan sangat khawatir mengenai masalah ekonomi? Karena ekonomi adalah masalah yang rentan, kita mudah dihajar oleh bangsa lain dengan kelemahan ekonomi. Anda tentu tahu kan, bagaimana Mesir tumbang saat ini. Arab Spring juga bermasalah karena harga gandum naik 4 kali lipat akibat kekeringan jangka panjang di Rusia. Ini membuat Vladimir Putin melakukan kebijakan tidak mengekspor gandum yang membuat Mesir dan Timur Tengah bergolak. Kekacauan akibat urusan perut di dunia Timur Tengah muncul hanya karena Timur Tengah bergantung soal gandum pada Rusia. Rusia sendiri tidak melakukannya dengan sengaja, negara ini tidak ada niat menahan ekspor yang membuat pemerintahan Mesir Husni Mubarak rontok. Digantikan Morsi, lalu berganti El-Sisi yang pro-Rusia. Kepanikan ekonomi adalah celah masuknya asing. Sekali lagi, masuknya asing. Ini seperti celah pinjaman dolar Amerika kita yang menumpuk banyak lalu dimanfaatkan George Soros yang ditunggangi Amerika dalam serangan terhadap ASEAN khususnya rupiah. Kurs rupiah yang awalnya hanya 2.500 per dolar Amerika rontok sampai 15.000 per dolar Amerikanya. Ini jugalah yang terjadi pada kejatuhan rezim mantan Presiden Soeharto. Dalam semalam harga-harga naik 5 kali lipat. Setelah itu, dalam 20 tahun terakhir, banyak negara hancur dan dihancurkan negara lain diawali dengan krisis ekonomi. Penghancuran negara lain bisa disebut dengan hostile takeover, pengambil alihan dengan kasar. Irak pun jadi bancakan negara ekspansionis seperti Amerika dan sekutu-sekutunya. Afghanistan misalnya, minyaknya kini dikendalikan asing. Jadi, keadaan ekonomi kita yang lesu kali ini yang terjadi karena kealpaan pemimpinnya bisa dimanfaatkan kepentingan lain. Saya tidak mau itu terjadi. Makanya, kritik saya selalu saya mulai dari ekonomi. Ekonomi memutar dari manufaktur dan industri, baru infrastruktur dan distribusi. Ini perlu dibangun berbarengan. Sekarang, bicara manufaktur dan industri. Mana yang mau kita sentuh lebih dulu? Manakah yang big scale dan mass product?
Bagi saya, tidak keduanya. Maka, saya usulkan mari kita bertahan bukan pada big scale maupun mass product. Mari bertahan melalui industri yang small scale dan inovatif. Untuk itulah, saya berani menantang argumen Anda. Saya di sini berbisnis skala kecil dan inovatif. Itu UKM ya? Jawabannya, bukan. Benar, skala bisnis saya kecil seperti UKM tapi ada sisi inovasi yang perlu bermain. Sekali lagi, inovatif itu seperti apa? Startup kah? Industri kreatif kah? Jawabnya, bisa ya, bisa tidak, bisa pula mirip. Kalau begitu, apa? Oke, mau saya terangkan?